Ini gimana ya, Pak? Apa kamu tuh nggak sadar, Pak? Kalau kamu itu udah ditipu. Relasi antar teman syarat intrik beraroma penipuan. Dengan masa depan sebuah rumah tangga dipertaruhkan. Pak, tolong minggir dulu, Pak. Keluargaan si tukang cukur getol memburu peruntungan. Di tangan Abah alias Ki Joko Laksono, uang katanya bisa digandakan. Namun jalannya sungguh sengsara. Tak sadar cuma menjadi korban tipu daya Agus Basuki si sobat lama. Gimana dong nih, Mbak? Lantas rencana Agus Basuki berlanjut keji. Bawaan sekeluarga harus dibasmi. Istri Aan, Retno Sugiyarti, dipulangkan ke Madiun di antar taksi. Sedangkan Aan dan anaknya Tania dibonceng Agus untuk menyongsong kematiannya. Ibu, Bu, bangun, Bu. Walah, berbusa. Oh, jangan-jangan ini modal iki. Hah, cilaka aku. Istri korban duluan binasa. Awalnya dikira tidur sesampai di rumah, ternyata sudah tak bernyawa. Lantas bagaimana nasib si suami dan anaknya? Inilah Rajapati, satu keluarga tukang cukur di stasiun ludes diracun episode 2. Jangan, Pak. Agus memboyong Aan dan Tania anaknya menuju lokasi yang katanya tempat Abah sudah menanti mereka. Dalam benaknya, Agus mereka reka hal jahat sebab ia tahu waktunya amat singkat. Sementara Aan berusaha untuk tetap terjaga dengan sisa tenaga. Melawan lelah, Aan terus memperhatikan arah. Nah, itu ada toko pertanian. Pasti ada potasium di sana. Wah, untuk oplos minuman nanti. Ngapain berhenti di sini? Sebentaran, aku mau beli obat dulu. Sekarang aku mau beli minuman, aku haus. Emang perjalanan masih jauh, Bagus? Sudah dekat, udah kamu sabar aja dulu sih. Kamu tunggu dulu di motor ya. Capek, Gus. Sebentar kok, aku ke toko dulu itu. Sebentar ya. Mbak, aku mau beli potasiumnya Mbak. Sama aqua gelasnya 2, sama minuman jeruknya 1 ya. Ini 2 ya. Iya. Ini jadi berapa Mbak? 10.000. 10.000 ya? Iya. Makasih ya. Ya, makasih ya. Aku minum dulu ya, aus. Wah, seger ya. An, yang ini untuk ritualnya. Ayo kita berangkat. Tapi gantian ya bawa motornya. Gantian kamu yang bawa motornya, aku yang dibonceng. Kamu istirahat dulu sebentar ya. Alasan Agus pindah sebenarnya cuma modus belaka. Ketika korban lengah,
ia mencemplungkan sebutir tablet obat hama yang mengandung potasium sianida ke dalam gelas air mineral yang sudah disiapkannya. Terik matahari kian menyengat kepala, namun mereka belum sampai tujuan jua, sehingga membuat rewel Tania. Sementara Aan masih keras kepala, juga membuta, ngotot ingin bertemu Abah demi menutup utang yang mencekiknya. Namun ia lupa pada nasib Retno istrinya dan keamanan anaknya Tania. Mereka sempat mampir di beberapa lokasi, dari monumen Kresek lalu pindah lagi, sampai akhirnya berakhir di hutan jati. Aan mengira disitulah Abah menanti. Namun sejatinya tempat yang dipilih Agus untuk melakukan eksekusi. Loh, Gus. Ini kita mau dibawa kemana, Gus? Kenapa harus masuk ke hutan gini loh? An, kamu ini mau berhasil nggak? Kalau kamu mau berhasil, ya memang ini syarat ritualnya. Harus di tempat yang sepi. Ya mau, tapi anakku ini loh. Rewel banget dari tadi, nangis mulu. Pak, pulang, Pak. Sedikit lagi, An. Tuh, di sana. Hah? Tapi kita ke sana harus jalan kaki. Gak bisa naik motor. Ya wes ya. Ayo, lanjut. Ayo. Agus memilih lokasi hutan jati lantaran sepi. Ia berdalih semata syarat ritual agar hasil bisa diraih. Di mana ya lokasi yang tepat buat ngabisin mereka? Nah, itu dia. Nih, kamu pegang ini. Ayo. Itu di sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Apa ini, Gus? Kok pahit? Ya sudah, tinggal diminum aja. Itu ramuan dari Abah. Kamu mau kaya nggak? Kalau kamu mau kaya, jalanin ritualnya. Siapa masih di jalan? Aku capek aku. Kamu aja yang ritual. Ya sudah, gini aja. Kamu campur minuman itu dengan minuman jeruk yang kamu punya. Kasih minum juga anakmu itu, biar nggak rewel. Sekalian juga ajak ritual. Ibarat domba berjalan ke tempat jagal, Aan benar-benar buta terhadap situasi yang janggal. Matinya akal, obatnya pun ajal. Walah, mati aku. Semua mati. Lebih baik aku kabur dari sini.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sementara pada hari yang sama, di tempat terpisah, jenazah Retno Sugiyarti istri Aan dimakamkan di kampung halaman orang tuanya. Air mata dan ratapan sedih hati kian melengkapi misteri ihwal penyebab kematian Retno Sugiyarti. Serangan jantung disebut menjadi dugaan polisi. Namun terhadap Suyati, ibunda Retno menyimpan ganjalan di hati. Tak cuma pedih kehilangan putri sekaligus janin bayi cucu lelaki. Namun di atas semuanya itu, tumbuh tudingan anaknya dibunuh menantunya sendiri. Ikhlasin, Bu. Kita harus tabah. Kita harus menerima semuanya, Bu. Ayo, Bu. Bu, jangan pegang-pegang tanganku. Mulai sekarang kamu harus menjauhi aku. Kamu, gara-gara kamu, anak saya dan cucu saya meninggal. Mana Tania? Ya Allah, Bu. Aku gak ngerti apa-apa, Bu. Ponsel anakku gak bisa dihubungi. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti di mana mereka, Bu. Saya sudah lapor polisi, Bu. Tapi sampai saat ini belum ada hasil apa-apa, Bu. Aan mana Aan? Pasti dia kabur, ya kan? Dia perginya bersama Retno. Tapi sekarang Retno sudah tidak bernyawa lagi sendiri. Astagfirullahaladzim. Tidak begitu, tak, Bu. Ibu. Bu Suyati, atas nama warga, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Ibu kuat menerima cobaan ini dan mudah-mudahan yang lainnya bisa segera kesembuhan. Tapi Pak, ini anakku, Pak. Iya, yang sabar ya, Bu ya. Mari kita lanjutkan doanya, Bu. Iya, Pak. Tragedi telah beranak pinak. Akankah hukum akan berpihak? Atau sebaliknya, dalang perkara tetap bebas berkeliaran dengan congkak? Tetap di Rajapati selepas jeda berikut ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Le. Gimana kamu, Nak? Tania, cucuku, di mana kamu, Nak? Maafin Ibu, Nak. Maafin Ibu, Nak. Ya Allah. Mana cucuku? Suyati mengalami depresi, tertuduh dan merasa tidak berarti. 4 hari 3 malam, Suyati tersiksa siang malam. Lantas kemudian terdengarlah kabar suram. Jenazah bapak dan anak di tengah sungai, keduanya tergeletak. Jasad sudah mengeluarkan bau tak enak. Dengan menggunakan data sidik jari pihak kepolisian, identitas kedua jenazah bisa mudah diperoleh kemudian. Bernama Muhammad Kiantoro alias Aan, serta Stefani Verstania alias Tania, putri sulungnya. Temuan berawal dari laporan warga bernama Siswanto saat berburu burung di hutan.
Baik wajah maupun ciri-ciri fisik jasad tidak dikenali warga setempat. Polisi juga belum memastikan adakah kematian disebabkan pembunuhan atau kecelakaan. Pria kepastiannya diserahkan pada hasil pemeriksaan visum kemudian. Sementara polisi menyita sejumlah barang bukti penyelidikan, termasuk sebuah botol bekas minuman. Naluri polisi benar adanya. Barang bukti botol minuman yang disita berisi cairan warna kuning mengandung racun sianida. Sementara proses visum kedua jenazah tersandung kendala. Ahli forensik mustahil bisa menyelidiki penyebab kematian karena rumah sakit salah menangani jenazah korban. Betapa kedua sampel lambung jenazah telah berisi penuh cairan bahan pengawet semua. Alhasil sulit mencari tahu bila ada kandungan racun sianida. Hal ini menggagalkan pembuktian secara ilmiah. Lantas polisi harus mendapatkan alat bukti lainnya, yaitu pengakuan tersangka. Ayo, masuk kamu. Pak, bukan aku Pak pelakunya Pak. Bapak ini salah orang Pak. Bodoh kamu, Pak. Pak, bukan aku Pak pelakunya Pak. Bapak ini salah orang Pak. Salah orang bagaimana, ha? Diri kamu. Diri. Pak, Ini apa, ha? Apa? Duduk. Senin dini hari, aparat Polres Madiun menangkap Agus Basuki, terduga tersangka utama pelaku Rajapati. Setelah keterangan saksi ditelusuri, mulai dari saksi keluarga hingga sopir taksi, semua informasi mengarah pada keterlibatan Agus Basuki. Hei! Lihat! Kamu jadi kenal dengan para korban, hah? Dalam proses interogasi, meski awalnya ia menyangkali, namun akhirnya Agus mengakui. Lantas ia membeberkan kronologi kejadian kepada polisi. Dengan begitu, polisi memperoleh 2 alat bukti untuk menjerat Agus Basuki. 2 lapis pasal pula menjadi amunisi polisi terhadap tersangka, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selasa 28 Mei 2013, hari ketika Agus Basuki selaku terdakwa mendapatkan balas. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memutus tegas, menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan lugas. Majelis menilai terdakwa dengan jelas telah membunuh 3 nyawa dan seorang janin 5 bulan sekali libas. Majelis Hakim mengganjarkan hukuman pidana seumur hidup di penjara, sementara Agus mengaku menerima dan menyesali perbuatannya. Nah, kan jadi enak. Kalau kamu cepat ngaku, pemeriksaan jadi lebih mudah. Orang tua korban tetap tak bisa terima. Mereka menuntutkan hukuman mati adalah pantas bagi terdakwa.